kita semua, juga kepada keluarga kita semua. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan yang membelenggu kita semua. Dengan majelis ini Allah memudahkan urusan-urusan kita, Allah turunkan pertolongan-pertolongannya kepada kita. Sakit kiranya Allah memberikan kesembuhan, dan kala mana di antara keluarga kita yang memiliki harapan dan mengharapkan keilmuan dari sisi Allah, dengan majelis ini sekiranya Allah menambah-nambah keilmuan, maka kita juga kemajuan atas kita semua. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kehadiran Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para keluarganya, mulianya, para sahabatnya, pengikutnya, penerusnya, dan seluruh ulama. Bil khusus pada malam hari ini para nabi-nabi Allah, para Rasulullah, dan Malaikatullah Jibril alaihissalam. Akan memberikan kemudahan Allah atas diri kita serta seluruh keluarga kita dalam urusan keilmuan, pendidikan, dan lain-lain. Dan Allah juga akan memudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan dunia, terlebih-lebih urusan akhirat. Saudara, saya ingin bercerita terlebih dahulu. Majelis kita pada malam hari ini kita nilai bisa santai, namun harus kita cermati dengan hikmah bahwasanya malam hari ini sengaja saya akan mengawali dalam tingkatan keilmuan. Kita semua tidak terlepas dari Malaikatullah Jibril alaihissalam. Maka dari itu, marilah kita sama-sama untuk mencermati, untuk mengenali, serta untuk memberikan manfaat bagi kita dalam mengenali siapa itu Jibril alaihissalam. Ada suaranya enggak ini? Hilang suaranya ya? Intinya lupa baterainya enggak dicas. Mohon maaf terganggu. Saya harus ulangi lagi. Bahwa dalam menuntut ilmu itu
tidak terlepas dari Malaikatullah Jibril alaihissalam. Maka dari itu, dalam tatanan menuntut ilmu, sungguh kita sangat membutuhkan Malaikatullah Jibril alaihissalam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman bahwa Malaikatullah Jibril lah yang ditugasi untuk kita semua, mulai dari Nabi Muhammad dan para nabi-nabi Allah. Seluruh para nabi-nabi Allah, wa Rasulullah, juga seluruh alim billah yang ditugasi untuk meletakkan, memasukkan Al-Quran di dalam dada-dada kita semua. Sehingga amatlah penting hal ini untuk kita sadari. Setiap orang yang diberi ilmu oleh Allah itu adalah hukumnya telah mendapatkan perhatian dari Malaikatullah Jibril alaihissalam sebagai utusan dari sisi Allah untuk meletakkan ilmu atau Al-Quran di dalam setiap dadanya orang-orang yang diberi ilmu. Maka dari itu penting hukumnya kita untuk mengenali. Lalu apa pentingnya? Karena Jibril itu tidak tampak secara nyata pada diri kita semua sebagaimana Nabi dan Rasul. Namun kita wajib untuk mengenali dengan jauh bahwa kita sangat membutuhkan dukungan dari Malaikatullah Jibril alaihissalam. Bila tidak, maka tidak akan ada satu ayat pun yang akan jadi kepada diri kita, yang Allah letakkan di dalam hati kita. Tidak ada yang jadi di dalam diri kita, karena sesungguhnya Allah mengutus Malaikatullah Jibril alaihissalam itu dalam menjadikan ayat-ayat dalam setiap diri hambanya itu adalah dengan mengutus Malaikatullah Jibril alaihissalam. Sehingga dengan itu penting. Pada malam hari ini kita akan membahas dan saya akan mengajak untuk mengenang tugas-tugas dan kewajiban yang telah diberikan oleh Allah dalam bentuk perutusan kepada setiap hamba-hamba Allah yang pernah di dunia ini, sehingga nanti akan ada titik terang dalam menuntut ilmu itu yang akan kita peroleh insyaallah. Maka Maqaman Mahmudah dengan Malaikatullah Jibril alaihissalam itu penting adanya untuk dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, tentunya makom dengan imamah kita, para aulia, para sahabat, Duriyah Nabi Muhammad Rasulullah SAW, para nabi-nabi Allah, para rasul-rasul Allah yang 25 yang wajib untuk kita ketahui bersama. Mari kita bersama, apakah benar Jibril itu berinteraksi dengan kita pada saat kita menerima ayat itu jadi pada diri kita,
yang sifatnya menyampaikan perintah-perintah gitu, yang disebut Ru'yatul Sholihah itu, yang diturunkan melalui Jibril itu, yang sifatnya adalah 1/46 bagian dari wahyu kenabian itu adalah yang membawa tetap Jibril juga, dan itu wujudnya adalah wahyu yuha juga, cuman beda porsinya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa diturunkan dengan secara nyata, secara tersadari. Dan kita juga harus ingat bahwa sesungguhnya wahyu yang dibawa oleh Malaikatullah Jibril alaihissalam itu juga ada yang diturunkan dengan kepada Rasulullah itu yang dalam keadaan tertidur. Contohnya beberapa yang termaktub di dalam hadisul kursi, bukan hadisul kursi, yang termaktub di dalam hadis apa yang tidak masuk di Quran, kecil ya, ya betul. Jadi ada beberapa hadis qudsi itu yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan tertidur dari Malaikatullah Jibril alaihissalam, sehingga tidak dimasukkan di dalam Al-Quran. Namun kita juga menerima hal itu bila mana kita itu mendapatkan petunjuk yang memiliki nilai-nilai yang perintah, yang tentunya yang di luar daripada apa yang telah tertulis di dalam Al-Quran, maka Allah memerintahkan Jibril untuk menyampaikan pesan-pesan itu melalui wahyu juga yang disebut Ru'yatul Sholihah. Namun beda fungsinya. Yang diterima oleh Rasulullah itu adalah untuk seluruh manusia, sedangkan yang kita terima adalah untuk diri kita pribadi. Sehingga kita jangan salah dalam menafsirkan. Bila mana kita mendapatkan satu nilai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu yuha atau petunjuk atau Ru'yatul Sholihah, maka itu Allah peruntukkan untuk diri kita pribadi. Namun tidak berarti saudara yang lain tidak boleh tahu dan tidak boleh melakukan. Maka hukumnya adalah saudara yang lain, seandainya itu perintah, boleh mengikuti dan hukumnya wajib untuk membenarkan, walaupun sifatnya adalah untuk pribadi yang menerima. Ini hukum. Lalu pada waktu malam Jumat kemarin, saya mau cerita, kurang lebih jam 1:30. Jam 1:30 itu tiba-tiba saya mengalami satu rasa kangen, rasa ingin ketemu dengan Jibril alaihissalam. Tentunya bila saya merasakan sebuah kangen, kerinduan, itu pasti sudah pernah mengalami satu perjumpaan, walaupun di dalam Ru'yatul Sholihah. Nah, lalu saya mengirim
hadiah gitu, sebagai pancingan mengirim hadiah Al-Fatihah dan bersolawat atas Jibril dan lain-lain gitu. Alhamdulillah sampai pagi saya belum bisa menangkap kehadiran Malaikatullah Jibril alaihissalam, sehingga sudah masuk waktu subuh saya hentikan dan saya sholat subuh. Bukan berarti nggak bisa, namun sesungguhnya jasad saya ini, saya menyadari bahwa jasad saya ini masih banyak kotor, tidak sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan dia mau memanggil Jibril, dia datang. Namun perlu diketahui juga, suatu ketika awal-awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima wahyu, ada orang-orang Arab itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang di sana itu namanya orang Badui. Orang Badui itu bahasanya kasar, tidak sama dengan, artinya kurang memiliki ke wong Jawa gitu, unggah-ungguh gitu. Sopan santunnya itu kurang dengan Nabi. Terus dia bilang begini, tanya begini, "Hai Muhammad, katanya engkau mengaku bahwa engkau adalah utusan Allah. Maka saya bertanya kepadamu tentang ruh. Apakah ruh itu?" Lalu Rasul juga belum bisa menjawab pada saat itu, karena baru awal-awal. Nah, apa yang dia sampaikan? Beliau sampaikan pada saat itu, sahabat, nanti malam saya tanya sama Jibril alaihissalam. Jadi besok saya kasih kabar. Nah, ternyata besok Jibril juga belum datang. Ditunggu sampai 3 hari, 4 hari juga belum datang, 10 hari juga belum datang, 30 hari juga belum datang gitu. Sampai hampir frustasi karena sudah janji. Ternyata yang diturunkan setelah Jibril datang, yang disampaikan terlebih dahulu itu adalah pelajaran yang sangat mahal. Wahai Muhammad, bila engkau menjanjikan sesuatu, maka awalilah dengan insya Allah, sehingga engkau tidak kehilangan jawaban. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Jibril untuk menurunkan wahyu tentang jawaban pertanyaan itu, bahwa turun satu jawaban, wahai Muhammad, bila hambaku bertanya kepadamu tentang roh, maka katakanlah bahwa roh itu adalah urusan Tuhan. Aku tidak diberi pengetahuan tentang itu melainkan sedikit. Nah, itulah sesungguhnya pelajaran yang bisa kita ambil. Kenapa saya belum bisa berjumpa dengan Malaikatullah Jibril, belum berkenan untuk menemui, walaupun di dalam Ru'yatus Sholihah saya menyadari gitu. Rasa kangen, rasa rindu itu adalah rasa yang saya miliki. Apakah Malaikatullah Jibril alaihissalam itu juga kangen, juga rindu dengan saya? Nah,
Ini hiburan ya buat saya, hiburan buat kita semua. Perlu kita sadari. Nah, maka penting halnya yang harus kita ketahui, urusan tentang yang gaib itu adalah kita harus mengedepankan dengan bahasa insya Allah. Dan yang bagaimana caranya? Jibril itu juga bisa kangen, sebagaimana dia sangat kangen dengan junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ikhtiar-ikhtiar yang bisa kita lakukan agar gaib itu mencintai atau kangen atau berkenan gitu, berkenan untuk menjumpai kita. Maka ada ikhtiar-ikhtiar. Satu diantaranya adalah kita sering berselawat, kita sering mengirim hadiah Al-Fatihah, kita gemar untuk mencari kasih dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kasih dan sayang Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Rasulullah, kalau dari Rasulullah dulu ya, kalau Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selain daripada tertera dalam sifat-sifatnya, itu dia memiliki kasih sayang yang amat tinggi kepada anak yatim. Begitu dia mencintai anak yatim, begitu dia memperhatikan anak yatim, begitu dia memperhatikan orang-orang yang cacat dan lain-lain dan lain-lain. Maka itu adalah salah satu jalan kita itu menggapai kasihnya Allah, menggapai sayangnya Allah. Bukankah bila engkau mencintai aku, hakikatnya engkau adalah mencintai Allah juga. Nah itu secara hakikatnya. Maka kita melakukan sesuatu yang dicintai oleh Nabi, maka akan mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Sedangkan kita tahu, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah mencintai seseorang hambanya, lalu apa yang dilakukan? Nah, mencintainya Allah itu kepada seorang hamba itu pasti ada pemicunya. Apakah dia mengasihi anak yatim? Apakah dia mengasihi orang cacat? Apakah dia lagi menolong kepada orang-orang yang lagi kesulitan? Apakah dia meringankan beban-beban orang yang sedang perjalanan? Atau dia memberikan makanan atau minuman kepada orang yang lapar atau kehausan? Maka dari itu, hal yang kecil ini adalah akan menjadikan munculnya kasih sayang Allah atas kita. Bila Allah itu sudah sayang dengan kita, yang pertama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah siapa? Malaikatullah
Jibril alaihissalam. Lalu apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wahai Jibril, siap. Kalau bahasa saya hanya bahasa militernya itu siap. Ya Allah, ketahuilah Jibril, saat ini saya mencintai si fulan. Nah, tentunya penyebabnya juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cintailah ia karena aku, kata Allah. Baik. Lalu apa yang dilakukan oleh Malaikatullah Jibril alaihissalam? Seluruh penghuni langit, makhluk-makhluk mukharrabun, langsung disampaikan oleh Jibril alaihissalam, wahai seluruh penghuni langit, makhluk-makhluk mukharrabun, ketahuilah bahwa Allah telah mencintai si fulan. Maka cintailah ia karena Allah. Nah, seperti inilah sesungguhnya tugas-tugas Jibril itu dengan cara-cara seperti itu kita itu bisa mengambil kedekatan-kedekatan. Apakah Jibril cukup untuk menyampaikan kabar saja? Pasti tidak. Pasti tidak. Dari kebaikan, dari amalan, dari perbuatan yang menyebabkan Allah cinta itu, pasti Jibril itu akan mendatangi siapa hambanya itu. Nah, maka dari itu penting kita itu berselawat atas Jibril, berselawat atas Nabi. Memang diperintah berselawat atas Jibril, tidak ada perintahnya gitu. Tapi kita boleh mengirim hadiah Al-Fatihah, kita berselawat atas Jibril karena kita sangat membutuhkan Jibril gitu. Seandainya Jibril itu kena suap di jalan, terus bagaimana kita? Sayang ya, malaikat itu tidak mengenal suap. Yang mengenal suap itu ya, mohon maaf, ada Pak Ali, pejabat-pejabat biasanya itu yang kenal suap itu Pak Ali ya. Ya. Nah, mari selain daripada itu, agar kita tidak salah ya dalam kita mengirim Al-Fatihah itu sesungguhnya kita itu posisinya adalah mengirim hadiah. Jadi kepada siapapun yang sudah tidak ada secara nyata fisiknya maupun masih ada, bila kita membacakan Al-Fatihah kepadanya, itu hukumnya adalah hadiah. Nah, hati-hati dengan bahasa tawasul. Tawasul itu, kalau kita sudah memiliki maqaman mahmudah, artinya seumpama di antara kita sudah pernah bertemu dengan Malaikatullah Jibril alaihissalam, maka kita sudah boleh bertawasul atas dia. Semoga Allah meridhoi. Tawasul itu adalah mengatasnamakan Jibril alaihissalam dalam permohonan-permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita sudah mengenal kepada imam kita yang sudah berilmu, maka tawasul itu, ada imam kita atau tidak ada imam kita secara fisiknya, tawasul itu dibenarkan. Contoh, para sahabat
bila ingin mengetahui sesuatu urusan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mempertaruhkan ibu bapaknya, nenek moyangnya, anak cucunya, dan lain-lain. Karena sudah tahu bahwa Rasul itu begitu mencintai orang tua, begitu mengagungkan dan memerintahkan betapa kita itu disuruh berbakti semampu daya dengan orang tua, dan kita disuruh berpegang teguh, memegang amanah dengan hukum-hukum Allah yang ada tertuang di dalam Al-Quran maupun dalam Al-Sunnah, dan juga amanat-amanat yang lain, yaitu anak, istri, cucu kita. Maka tawasul itu, bila kita itu yang mengenal, yang kita pertaruhkan itu adalah imam kita, tentu karena imam kita itu telah mengajari kita ilmu. Ilmunya telah sampai ke para nabi, sampai ke malaikatullah, sampai para wali, sampai para sahabat, sampai pada duriyanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, juga sampai ke Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Contoh, bila kita bertawasul kepada Rasulullah SAW, maka kita awali gitu. Seandainya kita itu sudah memiliki maqaman mahmudah, berjumpa dalam Riyatul Sholihah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana caranya? Ya, jangan kita, ya Allah saya bersumpah atas nama Nabi Muhammad. Oh, jangan begitu, itu itu kasar ya, gitu. Tapi pujalah gitu. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Maka puja seperti itu. Lalu mengatasnamakan Rasulullah itu, kita mengajukan satu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa hukumnya? Karena hukum dalam maqaman mahmudah itu adalah gaib ini seumpama dengan wali Allah, Nabi Allah, malaikatullah. Perjumpaan itu adalah legal formal atas izin Allah gitu. Yang kita makomi itu adalah memberikan dukungan secara penuh kepada kita atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai apa? Sebagai penjamin. Penjamin apa? Hajat-hajat kita, doa-doa kita, dan setidak-tidaknya gitu, yang pernah memakomi kita, dan kita tetap mengirim hadiah Al-Fatihah, dan kita membenarkan keilmuannya itu dari Allah pada orang yang atau malaikat yang makom dengan kita itu kita imani gitu. Maka itu hak untuk kita jadikan tawasul. Apa tawasul? Bahasa lainnya adalah perantara. Apa perantara? Bahasa Al-Qur'annya adalah wasilah. Nah, apa ada dalilnya wasilah? Silakan nanti dibuka ya di surat Al-Maidah ayat 35. Itu nanti silakan untuk dilihat nanti, bahwa sesungguhnya bila kita menghendaki sesuatu kepada Allah, hendaknya menggunakan apa? Wasilah. Wasilah itu apa? Penjamin. Penjamin itu apa? Ya makhluk-makhluk mukarrabun. Makhluk-makhluk mukarrabun itu apa? Makhluk-makhluk mukarrabun itu adalah makhluk-makhluk Allah yang diutus untuk memberi dukungan kepada kita. Dengan bahasa lain adalah dengan dijadikan sultan. Nah, maka dari itu gitu, silakan wahai golongan jin dan golongan manusia, kalian berlomba-lomba untuk menaiki langit, maka kalian tidak akan bisa kecuali dengan sultan.
Nah itu kalau tidak salah di dalam surat Ar-Rahman ya, ayat berapa, 33 kalau nggak salah ya. Maka silakan, saya ingin menjelaskan apa yang telah kami jalankan. Ini adalah dasar kita dalam menuntut ilmu, dasar kita dalam bertorekoh, dasar kita dalam berpaham hakikat, dasar kita dalam bertasyawuf. Maka seperti itulah rangkaian-rangkaian jalan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya. Tapi walaupun demikian, Malaikatullah Jibril alaihissalam itu adalah petugas, utusan yang disuruh oleh Allah untuk memberikan atau menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah ditugaskan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Maka dari itu penting sekali malam hari ini saya mengajak untuk mengenali Jibril itu. Yang jelas tadi sudah saya sampaikan, siapapun yang ada ilmi di dalam dadanya bahwa sesungguhnya Jibril adalah yang memasukkan Al-Quran ke dalam dada setiap hamba-hambanya. Maka dari itu kita sama-sama mari belajar. Alangkah baiknya saya akan lengkapi bahwa Malaikatullah Jibril alaihissalam itu di dalam Al-Quran biasa disebut adalah Al-Amin. Apa artinya Al-Amin itu? Ya. Dia memiliki satu tugas yang sangat bisa dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada khawatir seumpama kirim 10 kok nanti sampai cuman 7 atau 8 atau 9 itu. Allah tidak pernah ragu-ragu itu. Karena Jibril adalah bergelar Al-Amin. Selain daripada itu, apa lagi? Ruhul Qudus. Apa itu Ruhul Qudus itu? Ruhul Qudus itu adalah Ar-Ruh. Ya sama, disebut Ar-Ruh juga di dalam Al-Quran. Namanya juga Jibril juga Ar-Ruh. Artinya kapasitas, tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Jibril kepada hambanya adalah diberikan kemampuan untuk menembus sampai ke dimensi roh dalam menyampaikan wahyu, dalam menyampaikan ru'yatul sholihah kepada kita, dan sangat diberikan oleh Allah kekuatan dan kemampuan yang bisa menembus multidimensi yang tidak banyak malaikat memiliki kemampuan. Namun kita juga mesti mengetahui bahwa tugas dan kewajiban wilayah Nabiullah Malaikatullah Jibril alaihissalam itu adalah
hanya sampai di langit ketujuh. Di atasnya Malaikatullah Jibril alaihissalam itu tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk melewati itu lebih naik lagi, karena sesungguhnya antara langit ketujuh, batas langit ketujuh sampai di miskat Allah itu terdiri dari 70 dinding hijab dari nur. Masing-masing hijab dinding nur itu adalah 500.000 tahun perjalanan. Bisa dibayangkan 500 atau 500.000 tahun. Maka pada saat Malaikatullah Jibril alaihissalam mengikuti mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Malaikatullah Jibril menyampaikan, wahai Muhammad, naiklah engkau sendiri. Sesungguhnya saya tidak bisa menemani engkau naik. Batas kemampuan saya hanya sampai di sini. Antara kita dengan miskat Allah itu terdapat 70 dinding hijab dari nur. Seandainya saya masuk dalam wilayah dinding hijab yang pertama saja, maka aku akan musnah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kemampuan oleh Allah melanjutkan perjalanan itu, bukan cuma sampai di miskatullah, namun sampai di ars Allah. Puncak daripada batas miskatullah, ujung daripada miskatullah itu adalah dindingnya ars Allah. Maka begitu jauh perjalanan yang ditempuh oleh Rasulullah, dan Malaikatullah Jibril alaihissalam berhenti sampai di situ. Namun Allah yang berkehendak, waktu, jarak itu adalah urusannya Allah. Sesungguhnya Allah sendiri itu tidak tersentuh oleh jarak dan waktu, karena sesungguhnya Allah adalah awal dari sesuatu dan akhir dari sesuatu. Maka bila sudah diawali dengan awal dari sesuatu, akhir sesuatu, semuanya adalah yang ada adalah tajalinya dan ciptaannya. Maka semua adalah dalam kuasa dan genggamannya. Sehingga segala dalam ciptaannya itu tidak membutuhkan waktu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga bagi siapa yang dikehendaki, maka akan memperlakukan sunnahnya berdasarkan kapasitasnya. Sama halnya dari langit, dari bumi ke langit pertama, langit kedua, ketiga adalah memiliki perjalanan 500.000 tahun perjalanan. Maka kita mesti memahami semua itu satu persatu, sehingga kita nanti akan bisa menempatkan, oh ternyata Allah itu memberikan fasilitas bagi orang seperti setingkatan saya ini. Nah ini satu hal yang harus kita mengerti, kita sadari, kita pahami gitu, bahwa ternyata Allah itu menciptakan Malaikatullah Jibril alaihissalam itu karena kepeduliannya dengan saya. Dengan catatan, Imam Slamet bilang, seandainya ada satu ayat itu terjadi
di dalam diri kita, maka berarti kita itu telah dikunjungi oleh Jibril alaihissalam untuk menempatkan ayat itu di dalam diri kita. Berarti apa yang bisa kita sadari? Masya Allah, betapa pedulinya Allah kepada kita, kepada saya, sehingga mengutus seorang malaikat utusan yang sebagaimana Jibril alaihissalam, hanya untuk orang seperti saya, hanya untuk orang yang ukuran saya. Coba mari kita bayangkan itu. Apakah ini sebuah hal yang bisa kita syukuri? Maka dengan rasa syukur yang dalam, mengetahui cara bagaimana caranya Allah itu untuk menempatkan, menurunkan ilmunya di dalam dada kita, ternyata menggunakan utusannya yang namanya Jibril alaihi salam. Nah, dengan itu pasti kita akan merasa rendah. Dengan itu kita akan menyadari. Bisa juga kita mengangkat, oh, ternyata saya ini sebetulnya hebat. Kenapa saya bisa jadi loyo-loyo begini? Ah, itu bisa memberi semangat. Mari kita kembangkan itu. Kita sadari sejauh mana kita bisa menyadari perbuatan Allah yang diperuntukkan kepada diri kita, sehingga kita tahu ternyata apa yang dilakukan oleh Allah seperti ini. Maka tidak layak saya mengeluh kepada Allah, tidak layak saya harus merengek-rengek gitu. Ternyata di dalam tubuh saya ini adalah ada unsur yang memiliki nilai yang tinggi dibandingkan daripada Rasulnya. Tapi jangan semuanya, jangan semuanya gitu. Kalau nanti badan-badannya ya kita memang rendah gitu. Yang membuat rendah itu adalah jasad kita ini tidak sebagaimana jasad Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka walaupun demikian, Allah itu tetap memberikan jalan kepada kita agar kita tetap mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Saudara, kemuliaan yang mana yang akan kita cari yang lebih tinggi? Modal kita yang paling besar itu adalah urusan ilmu. Maka bila ilmu itu sudah ada di dalam diri kita, walaupun itu sepotong ayat, contoh la ilaha illallah, itu sudah jaminan dari Allah. Sudah jaminan dari Allah. Karena dengan itu nanti disuruh menjadikan atau sebagai kunci pembuka surga. Itu sudah jaminan, kita sudah ngantongi kunci. Nah, kenapa kok tiba-tiba kita disuruh belajar seperti ini? Jadi kita itu bukan diciptakan sebagai makhluk yang dungu. Dan ibaratnya tidak cuman makan, minum, tidur, kerja, terus apa lagi? Tidak saya lanjutkan, pikir aja sendiri. Kalau kita itu sama seperti itu, banyak makhluk-makhluknya Allah yang tidak diberi tugas sebagaimana kita juga melakukan hal yang sama. Contoh, apakah hewan-hewan itu tidak berzikir? Apakah gunung-gunung itu tidak berzikir? Apakah pohon-pohon itu tidak berzikir? Apakah ikan-ikan yang ada di laut itu tidak berzikir? Semuanya sama, mengingat Allah dengan caranya sendiri-sendiri. Tentu tidak sama. Nah, lalu bagaimana dengan kita?
yang memiliki produk unggulan. Apa produk unggulan? Setelah Allah jadikan secerca ayat, sepotong ayat, syukur sampai satu ayat, syukur sampai satu surat, syukur kalau sampai lebih besar lagi. Ini adalah modal yang paling tinggi, sehingga akan menjadikan setiap perbuatan-perbuatan oleh unsur-unsur kita itu akan melahirkan satu amalan-amalan yang amat tinggi nilainya, yang tidak bisa diberikan oleh Allah kepada makhluk-makhluknya yang lain. Contoh, Allah itu begitu mulianya yang namanya akal yang pertama, akal yang azali, azalinya akal. Azalinya akal itu adalah bisa memikirkan, bisa mampu untuk memikirkan peristiwa-peristiwa, perbuatan-perbuatan Allah tentang penciptaan langit dan bumi dan lain-lain kala mana di dalam diri kita itu telah diberikan oleh Allah pencerahan dengan Ruhul Quran, nur yang dibawa oleh Malaikatullah Jibril alaihissalam tadi itu. Maka akan memberkahi, fungsinya akan memberkahi jiwa kita, unsur-unsur kita, jasad kita, akal kita, nafsu kita, ya. Akal kita itu bisa sampai menyentuh dalam urusan azali akal, keistimewaan perbedaan gitu antara manusia dengan sebagian makhluk-makhluk Allah yang tidak diberikan akal itu, gitu, tidak memiliki kemuliaan di hadapan Allah, gitu. Karena akal itu yang sudah mendapatkan pencerahan dari ilmu, maka dia sanggup untuk memikirkan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang sedang terjadi atas diri kita, yang sedang terjadi atas keluarga kita, yang terjadi atas keliling kita, yang terjadi gejala-gejala instrumen-instrumen alam yang ada di sekeliling kita. Semuanya itu bisa dipikirkan gitu, dengan azali akal yang pertama tadi itu. Maka kita akan memiliki satu kebulatan tekad yang tinggi untuk memperjuangkan agama Allah, untuk memperjuangkan makhluk-makhluknya Allah, untuk mengangkat derajat dan martabat kedua orang tua dan memberikan santunan kepada anak yatim dan lain-lain. Untuk mengenali itu,